Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 17 Malam Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanafi menengadahkan tangan. Ia berdoa pada Tuhan untuk kehidupan. Di belakangnya ada Insa yang mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Hanafi menoleh tersenyum melihat Insa dalam parutan mukena. Ia terlihat sangat cantik. Insa pun tersenyum hangat. Betapa sempurnanya dia. Mas Han memiliki ketampanan yang luar biasa, kaya raya, soleh. Hatiku pun rasanya berdesir mendengar suara merdu di setiap takbir yang diucapkan. Beruntungnya aku menjadi wanita pilihanmu, Mas Han. Hanafi mengulurkan tangan pada Insa. Insa pun menerimanya dan mencium punggung tangannya dengan lembut. Ada perasaan senang bercampur haru dalam hatinya. Tak terasa, waktu begitu cepat. Kini aku telah memiliki seorang istri yang begitu cantik dan soleha. Papa, Mama, tidakkah kalian tahu betapa cantiknya menantu kalian? Andai kalian masih di sini, pasti semua semakin terasa lengkap. Insa menatap lekat mata Hanafi. Air matanya jatuh begitu saja di kedua ujung matanya. Kenapa Mas Han malah menangis? Menyadari Insa yang melihatnya. Ia pun segera mengusap air matanya yang sudah membasahi pipinya. Mas Han, kenapa menangis? Tidak apa-apain. Lalu kenapa Mas Han menangis? Aku senang telah memiliki istri sepertimu. Tiba-tiba Hanafi memeluk Insa erat. Insa pun membalas pelukan Hanafi dengan hangat. Andai orang tuaku masih ada di sini, mereka pasti juga senang telah memiliki menantu cantik sepertimu. Air matanya kembali mengalir. Insa, berjanjilah jangan pernah tinggalkan aku, sambungnya lagi sambil mencoba menahan air mata. Insa mengelus pundak Hanafi lembut. Aku mohon, jangan bersedih Mas Han. Aku di sini dalam pelukanmu, dan sampai kapanpun akan terus seperti itu. Hanafi melepas pelukannya. Kini ia sudah memandang wajah istrinya. Dipegangnya leher Insa. Insa, bolehkah aku? Belum sempat meneruskan kalimatnya, Insa sudah menjawab secepat kilat. Lakukan apapun yang Mas Han mau padaku. Aku milikmu, Mas. Entah kenapa, jantung Insa terasa berdebar-debar saat mengatakannya pada Hanafi. Hanafi pun tersenyum dan mengecup lembut kening Insa. Kemudian, tangannya beralih ke dagu Insa, dipegangnya dengan sangat hati-hati. Ia pun mencium bibir Insa. Bibir mereka beradu satu sama lain selama beberapa detik. Kuasai dirimu, Han. Kenapa rasanya aku tak ingin berhenti menciumnya? Hanafi, jantungku rasanya ingin meledak sekarang. Insa, pandangan mereka pun saling beradu. Lalu Insa memilih untuk menundukkan kepalanya. Pipinya bersemu merah. Sedangkan Hanafi tergigit pelan melihat tingkah istrinya. Mereka pun berdiri membereskan alat sholat mereka masing-masing. Insa, ganti bajumu dengan baju tidur. Baju tidur? Insa menoleh pada Hanafi dan menatapnya heran. Iya, baju tidur. Aku sudah menyiapkannya di dalam lemari. Baiklah Mas. Biasanya aku tidur dengan baju biasa seperti ini. Memang ada ya baju khusus untuk tidur. Orang kaya memang suka yang aneh-aneh. Jika aku tak mau pun pasti Mas Han mengira aku tak suka dengan bajunya. Bisa-bisa Mas Han mengganti seluruh isi lemari. Sudahlah, turuti saja kemauan Mas Han, daripada nanti semakin rumit urusannya. Hanafi sudah berada di tempat tidur empuknya, tiduran dengan bertumpu kedua tangan di atasnya. Ia memandangi Insa yang sedang membuka lemari besar di depannya. Insa pun terlihat kebingungan mencari baju tidur. Ia melihat beberapa deretan baju dengan bahan kain yang sangat tipis, yang tentu saja akan memperlihatkan tubuhnya jika dipakai. Mana baju tidurnya? Ini apa sih baju dengan model seperti ini? Siapa yang membuatnya? Tiba-tiba matanya terbelalak. Baju tidur? Oh, tidak. Seketika Insa menoleh dengan wajah terkejutnya, menatap Hanafi yang sudah tersenyum menggoda. Kenapa In? Kau tidak menemukan baju tidurmu? Mas, apa ini? Sambil menunjuk baju tidur super tipis, berwarna merah muda. Iya, itu baju tidurmu. Pakailah. Bagaimana aku bisa memakai baju seperti ini? Memang semua baju tidur seperti ini. Kenapa Insa?
menutup mulutnya sambil tertawa pelan, melihat ekspresi istrinya yang kebingungan. Tidak apa-apa mas, aku akan memakainya. Insa menggenggam baju tidur di dalam pelukannya. Dia berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Di dalam kamar mandi, Insa hanya mematung memandangi baju tidur yang dibawanya. Sekilas, membayangkan bagian tubuh mana saja yang akan terlihat jika dia memakainya. Tidak Insa, kau harus memakainya. Masan sudah jadi suamimu, kau miliknya sekarang. Kau harus melakukan apapun yang Masan inginkan. Gumam Insa lirih menyemangati dirinya sendiri. Setelah memutuskan untuk memakainya, Insa terlihat kebingungan mencari-cari sesuatu di dalam kamar mandi. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aku harus membersihkan diriku. Tapi, mulai dari mana? Aku bingung sekali. Hanya berputar-putar di dalam kamar mandi tak tentu arah. Beberapa menit ia hanya berjalan-jalan di kamar mandi. Oke, aku harus membersihkan diri. Mandi, ya, aku harus mandi. Dengan segera, Insa mengguyur tubuhnya, membersihkan seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Sementara Hanafi baru masuki kamar. Ketika Insa pergi ke kamar mandi, tadi Hanafi bergegas turun untuk mengambil segelas besar susu hangat. Hanafi menoleh ke sana kemari. Tak ditemukan Insa di dalam kamar. Dia masih belum selesai ganti baju. Ditaruhnya nampan berisi segelas susu tadi di meja samping tempat tidur. Hanafi berjalan mendekati pintu kamar mandi. Ia mendengar gemericik air di dalam. Aku menyuruhnya ganti baju, tapi kenapa dia malah mandi sekarang? Hanafi segera mengetok pintu kamar mandi. Insa, apa kau belum selesai? Insa yang menyadari ketukan pintu dari Hanafi dengan secepat kilat. Dia lari menuju pintu. Oh tidak, aku lupa tak mengunci pintunya. Insa menahan handle pintu dengan kedua tangannya. Iya mas, aku sudah selesai. Tunggu sebentar lagi. Sedikit berteriak agar Hanafi mendengarnya. Hanafi hanya tersenyum mendengar jawaban Insa sambil berjalan menuju tempat tidur. Memang tadi aku menyuruhnya mandi ya? Sepertinya tidak. Ceklek. Insa pun keluar dari kamar mandi, sudah memakai baju tidur super tipis yang sudah dipilihnya tadi. Tapi, lagi-lagi Insa menutupi tubuhnya dengan pakaian yang tadi dia pakai. Didekapnya erat di depan dadanya, sehingga menutupi tubuhnya. Kenapa kau membawa baju kotor itu ke dalam kamar? Aku bingung harus menaruhnya di mana mas, jadi aku membawanya. Hanya alasan yang dibuat-buat. Padahal ketika Insa mandi, dia sudah mengetahui ada tempat baju kotor di sudut kamar mandi. Dia sengaja membawanya untuk menutupi bagian tubuhnya. Hanafi menghampiri Insa dengan senyum menggodanya. Padahal tadi sore, kau sudah menaruh baju kotormu ke tempat baju kotor. Lalu kenapa sekarang kau mendadak lupa Insa? Sengaja berbisik lirih di telinga Insa yang semakin salah tingkah. Berikan padaku, aku yang akan menaruhnya. Hanafi mencoba menarik pelan baju yang menutupi tubuh Insa. Insa pun tak dapat berkata apa-apa, hanya diam, mematung dengan pikiran yang sudah terbang kemana-mana. Kenapa kau boros sekali Insa? Tidak, rasa maluku sudah sampai di ubun-ubun. Insa. Secepat kilat, Hanafi menaruh baju kotor dan keluar dari kamar mandi dengan terus menatap tubuh polos Insa yang dia mematung dengan baju tidurnya. Diambilnya segelas susu yang dibawa tadi. Minumlah susu ini. Susu? Iya, ini susu hangat. Kenapa? Tanpa banyak tanya, Insa langsung mengambil segelas susu di tangan Hanafi untuk mengurangi suasana canggung yang dirasakannya sendiri dan meneguknya hingga separuh. Aku kenyang mas, menyodorkan gelas yang tersisa separuh dengan bekas lipstik yang menempel di ujung gelas. Aku akan menghabiskannya. Hanafi meneguk sisa susu tepat di bagian ujung yang terdapat bekas lipstik Insa. Kenapa rasa susu ini berbeda dari biasanya ya? Bersambung.